Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, apa makna bersyukur yang sebenar-benarnya? Begini saudara-saudara, kalau kita ini sudah menemukan kesadaran diri kita, sudah menggunakan kesadaran diri kita, barulah kita bisa bersyukur yang sebenar-benarnya. Artinya bahwa kita ini sudah mampu melihat Allahnya, bukan sebatas melihat perbuatannya atau keputusannya atau ketentuannya. Karena pada kenyataannya banyak orang-orang, ya, diri kita ini hanya pandai berbicara, hanya pandai berpengetahuan, tapi yang terjadi sangat berbeda sekali. Tetapi kalau kita ini sudah mampu melihat Allahnya sudah bisa menjadikan segala-galanya, barulah kita bisa bersyukur yang sebenar-benarnya. Artinya begini saudara-saudara, kalau itu Allah yang menghendaki, yang mendatangkan misalnya persoalan-persoalan atau ujian-ujian atau tekanan-tekanan, ya, misalnya ketekanan ekonomi, kesulitan ekonomi dan sebagainya, kita tidak terpengaruh. Karena yang kita lihat Allahnya. Kalau Allah ini memberlakukan, menghendaki pada diri kita apapun, berarti Allah kita ya ada hubungan yang sangat istimewa. Berarti Allah ini sayang terhadap diri kita, karena kita yakini Allah Maha benar dan segala-galanya karena Allah, segala-galanya dari Allah. Jadi Allah lah yang membuat kita ini tetap tenang, tetap bahagia. Tetapi kalau kita hanya sebatas melihat perbuatannya yang terjadi pada diri kita, atau kehendaknya atau keputusannya terhadap diri kita, ya, kalau yang terjadi itu sesuai dengan keinginan kita, karena pada dasarnya sifatnya manusia itu pinginnya enak, maunya enak, tidak mau gak enak, maunya senang, tidak mau susah, maunya mendapatkan sesuatu yang banyak tapi tidak mau mendapatkan sesuatu yang kecil, apalagi kehilangan, maunya sehat, tidak mau sakit. Nah, akhirnya kita tidak bisa menerima perbuatan Allah itu atau ketentuan Allah itu. Tapi sebaliknya, kalau kita lihat Allahnya dengan kesadaran diri kita, maka apapun perbuatan Allah terhadap diri kita itu bentuk dari sesuatu yang positif, sesuatu yang yang baik terhadap diri kita, suatu keistimewaan, suatu keberuntungan, suatu kemudahan, karena Allah lah yang tahu terhadap diri kita, dan Allah lah yang selalu kita perhitungkan, bukan perbuatannya, bukan keadaannya, bukan persoalannya, bukan kesulitannya, bukan ujiannya. Itulah yang terjadi pada diri kita. Kita ini hanya pandai berbicara, hanya pandai berpengetahuan bahwa Allah segala-galanya, bahwa Allah akan selalu menguji pada hambanya. Allah memberi persoalan-persoalan terhadap hambanya semata-mata Allah sayang terhadap diri kita. Tetapi kenyataannya kalau hati kita ini keruh, bagaimana kita bisa menerapkan kita bersyukur, ya, terkecuali kalau kesadaran diri kita ini sudah pada diri kita, sudah memainkan diri kita, barulah kita benar-benar bisa melihat Allah. Dan yang selalu kita lihat Allahnya, bukan selain Allahnya. Itulah yang menjadikan perbandingan kita ini bisa tetap tenang dan bahagia, karena Allah lah yang paling besar, Allah lah yang paling segala-galanya dalam hidup kita ini. Apa artinya semua itu? Toh Allah tidak hanya maha menguji, Allah juga maha kaya, maha memudahkan, juga maha segala-galanya, sehingga kita tidak pernah tahu 1 tahun lagi bagaimana hidup kita, 2 tahun lagi. Kalau Allah menghendaki perubahan, ya kita dirubah, karena semua hidup bukan karena diri kita saudara-saudara. Hidup ini bukan sebab dari diri kita, bukan karena diri kita.
Kita ini tidak bisa apa-apa, kita ini hambanya Allah, ya, kita ini barangnya Allah, ya, miliknya Allah, sehingga Allah punya kehendak mutlak, ya, memberlakukan dalam diri kita. Kadang-kadang kita ini menerima mengalami tekanan ekonomi, kesulitan dalam kesempitan, kita ini tidak mampu untuk bisa menerima satu ujian itu atau persoalan-persoalan itu, karena selalu yang kita kita tidak sadar bahwa diri kita ini siapa. Terus kita tidak melihat Allahnya, tidak selalu melihat Allahnya terus menerus dalam hidup ini. Yang bisa melihat Allahnya terus menerus dalam hidup ini, yang kita rasa bisa menyatu, menyambung dan merasakan Allah dalam hidup kita ini adalah kesadaran. Ya, kesadaran itulah yang akhirnya kita mampu, ya, melihat Allahnya, bukan melihat perbuatannya. Kalau kita tidak menemukan kesadarannya, ya yang kita lihat ini adalah kebanyakan manusia hidupnya ini dalam tidak kesadaran. Dia tidak sadar bahwa hidup bukan karena dirinya, tapi maunya, ya, menurut dirinya, maunya apa kata dirinya. Kalau dirinya manusia ini mintanya enak terus, mintanya beruntung terus, mintanya jaya terus, mintanya sukses terus, mintanya kaya terus dan sebagainya. Tapi Allah menghendaki diri kita mulai dimiskinkannya diri kita. Mau apa kita? Ya, mau dirontokkan harta kita, mau apa kita? Ya, kita didatangkan bencana, didatangkan goncangan kehidupan, badai kehidupan. Kita ini siapa? Kita tidak bisa apa-apa. Hanya Allah lah yang harus kita lihat, Allah lah yang harus menjadikan segala-galanya. Sehingga kesadaran inilah yang membawa, ya, diri kita ini selalu berada pada Allah, selalu dekat dengan Allah, sehingga kita selalu tidak terpengaruh dengan segala perbuatannya, segala kehendak dan ketentuannya atau keputusannya, tapi kita bahagia karena bersama Allah, tenang bersama Allah. Karena kalau sudah dekat dengan Allah, sudah bahagia dengan Allah, apa yang bisa merubah kebahagiaan kita? Harta berapa ribu triliun pun tidak bisa dibandingkan dengan Allah, ya. Kekayaan kita atau berapapun berhektar-hektar tanah pun yang kita miliki tidak ada bandingannya dengan Allah. Dan itulah yang menjadikan kita selalu bersyukur karena Allahnya, karena yang kita lihat selalu Allahnya. Kalau kita ini hanya melihat perbuatannya atau kehendaknya, ketentuannya, keputusannya, kita hanya pandai berbicara, hanya pandai berilmu. Kita ngomong bersyukur begitu mendapatkan tekanan. Kita dulunya kaya, tahu-tahu dimiskinkan. Munting, saudara-saudara, munting. Akhirnya banyak orang yang putus asa. Akhirnya banyak orang yang stres, banyak orang yang menderita, banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang kebingungan. Itulah saudara-saudara yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.